Zoom lah. Oke. Izin sebentar. Nyepian ngaji ya. Oke. Pulang ngaji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua kakak-kakak di ruang virtual ini. Kakak-kakak, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan serta kelancaran dalam pembelajaran sesi tatap maya kita hari ini. Untuk doa kali ini mungkin saya saja yang memimpinnya kakak. Izin kakak untuk memimpin doanya sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini. Untuk pembelajaran tatap maya kita, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kakak-kakak izin karena azan kita sedikit menunggu azan sebentar ya kakak. Oke,
Baiklah Kak, kita lanjut aja. Kak, tidak bosan-bosannya Kak, saya mengingatkan mengenai kesepakatan kelas kita bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis itu hal yang wajar Kak. Baik Kak, di modul 2.1 ini kita mempelajari mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak Kak. Di sini ada 2 JP 90 menit ya Kak untuk tata maya kita hari ini. Jadi dari tujuan dari sesi kita kali ini adalah Kakak, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak Kakak. Agenda kita sesi ini yaitu yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua yaitu setelah kita berburu referensi penyajian tugas gerak, kita akan berbagi ke Kakak semuanya mengenai referensi penyajian tugas gerak. Yang ketiga yaitu refleksi. Jadi di sini Kakak kita mereview singkat materi P1 dan P2 mengenai konsep dan keterampilan belajar efektif dan penyajian tugas gerak Kakak. Di sini Kakak kita masuk ke yang pertama yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak Kakak. Nah, jadi di sini kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Setelah itu ada durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit ya Kakak. Setelah itu jika sudah selesai semua kelompok diminta kembali lagi ke main room-nya Kakak. Jadi di sini Kakak izin untuk membagi ininya Kakak kelompoknya, breakout room-nya. Oke, silakan masuk ke ruang roomnya Kakak.
Ini saya belum masuk lagi, Karis. Oh, Kak Rahmat berarti di main room Kak Rahmat. Berarti Kak Rahmat di kelompok 1 itu. Ada Kak Iwan, Kak Safrizal sama Kak Rahmat. Begitu.
Halo, Kak Saprizal. Cek. Ya Pak Rahmat. Penyajian tugas gerak di kan? Tugasnya kan? Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Kak, lagi goro untuk persiapan Polikap Kak. Wis mantap nih mah. Di SMA sekolah Kak, tuh bang kue jarang masuk Oke, oke. Bekom Orang biasa sini apa kok Kak? Anu kalau belajar kelompok nak Kak, tugas kelompok nak Kak. iya, bekom biasa no, biasa apa namanya kok moderator aja kok. Tentang apa tadi Kak? Zal baru masuk, baru tiba di laptop baru. Nggak tahu dong, Beko lah tahu. Pak Rahmat tolong ade ya Wak. Allah Akbar ya. Aku baru Ade, masuk ade. Zoom aku. Assalamualaikum diam aja Zoom ya. Oke, oke, oke. Beko biasa Pak jadi Rahmat moderator ya. Oke, tugas soalnya masuk ada doang. lanjut aman tuh. Ade Bang, thank you Bang. Yuk.
Oke. Udah masuk semuanya ya, Kak? Oke. Jadi tadi Kakak sudah mendiskusikan hasil mengenai yang namanya berburu referensi penyajian tugas gerak ya Kakak. Silakan Kakak, kelompoknya yang mau tampil duluan. Jadi intinya di sini kita saling berbagi ya Kakak. Berbagi mengenai bagaimana penyajian tugas gerak itu. Kita mencari atau berburu lebih banyak lagi mengenai referensi penyajian tugas gerak. Silakan kakak-kakak semua yang mau tampil kelompoknya terlebih dahulu, saya persilakan. Oke, nampaknya kita urut aja ya, mulai dari Kak Rahmat aja, dari kelompok 1 Kak Rahmat. Silakan Kak Rahmat. Kelompok 1 ya? Iya Kak Rahmat. Kalau Rizal di moderator. Izin bergabung Kak Rahmat. Jadi moderatornya Kak Iwan. Oke. Alhamdulillah. Mungkin dalam sesi diskusi tentang berburu penyajian tugas gerak tadi, saya agak minta izin sedikit sama Kak Rahmat dan Kak Aris tadi karena ada satu kegiatan. Dan alhamdulillah ada bisa bergabung lagi Kak Aris, Kak Rahmat. Dan sini saya akan ambil alih sebagai moderator dalam presentasi kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ikhwan sebagai moderator, Kak Rahmat dan Kak Safrizal sebagai penyampaian materi tentang berburu referensi penyajian tugas gerak. Tanpa memanjang mukadimah, saya serahkan kepada Kak Rahmat untuk memulai presentasi kami di kelompok 1. Kepada Kak Rahmat, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Baik, hal ini sesuai dengan referensi di sini mengenai berburu referensi penyajian tugas gerak. Di sini saya mengambil dari Izin Kak Rahmat, mic-nya kok double bunyinya. Iya. Oke, silakan Kak Rahmat. Baik, ulang lagi. Dalam hal ini sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan bahwasanya berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Kak Iwan, Kak Safrizal dan saya sendiri mencoba mempresentasikan atau menjabarkan dari segi pertanyaan yang tertera di media ini. Yang mana pada hal ini yang saya akan presentasikan itu cara mendapatkan perhatian dari segi peserta didik. Di sini kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru tentunya mempunyai kiat-kiat tersendiri. Karena sehebat apapun kita sebagai guru, baik dalam hal berkomunikasi atau secanggih apapun konten yang disampaikan, jika seandainya tidak mendapatkan perhatian dari peserta didik, tentunya itu semua tidak akan semaksimal mungkin dalam hal proses pembelajaran yang akan kita laksanakan terhadap siswa. Mungkin dalam hal ini tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan, yang pertama itu mengenai menguasai komunikasi yang baik. Ya, jadi dalam hal ini menguasai komunikasi yang baik ini tentunya kita sebagai guru harus bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik. Dan bagaimana sih caranya dalam berbahasa ini bisa menarik dari segi perhatian dari segi siswa. Kemudian adanya semacam kesepakatan. Ya, tentunya ada beberapa kesepakatan yang akan dibuat. Contohnya saya secara pribadi di SMK ketika jam PBM olahraga itu semuanya dalam hal praktek harus berpakaian wajib olahraga dengan ketentuan untuk yang perempuan itu jilbabnya warnanya warna apa.
kalau sahabat saya itu di sekolah tuh warnanya warna hitam semuanya bagi yang cewek. Jadi ada semacam kesepakatan yang akan dibikin antara kita dengan siswa. Kemudian dalam hal pembelajaran juga yang dilakukan harus berjalan efektif dan bermakna dan meningkatkan motivasi siswa itu dalam hal keterlibatannya, ada semacam interaksi antara guru maupun dengan siswa. Kemudian kita juga harus memahami bagaimana sih caranya mempermudah nantinya dalam hal penyampaian materi kita kepada siswa dalam tahap materi yang akan disampaikan. Kemudian bagaimana sih caranya mengelola kelas dengan baik dan memperhatikan lingkungan belajar, kemudian meningkatkan efektivitas pembelajaran terhadap siswa. Kemudian yang berikutnya itu membangun, nah ini dia, membangun hubungan yang baik dengan peserta didik. Tentunya kita sebagai guru bukan hanya sekedar untuk memberikan pembelajaran kepada siswa, tentunya kita juga harus memberikan semacam hubungan. Hubungannya itu bisa tidak hanya sebagai antara siswa dengan guru, tetapi juga seperti yang saya sampaikan, bisa jadi seperti teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi sebagai anak terhadap siswa gitu kan. Kemudian yang terakhir itu semacam memberikan semacam refleksi atau semacam umpan balik yang positif pada saat pembelajaran, sehingga nantinya bisa terciptanya semacam pembelajaran yang efektif baik terhadap siswa maupun terhadap guru sendiri. Terima kasih Kak Aris, ini ke semacam penyampaian atau pemaparan dari kelompok 1. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pemaparan dari Kak Rahmat, ada tambahannya dari Kak Safrizal dari kelompok saya. Kak Safrizal. Tadi Kak Safrizal juga ada minta izin sebentar ya Kak Rahmat ya. Mungkin selokasi di tempat Zoom-nya mungkin ada gangguan jaringan, jadi kadang videonya kameranya bisa didapatkan, kadang terputus-putus katanya Kak Aris. Jadi saya simpulkan saja sementara bahwasanya kata Kak Rahmat tadi, dalam berburu referensi penjajian tugas gerak ini, yang mana kita harus memastikan dulu dari kata berburu referensinya, itu adalah mencari tahapan bagaimana pembelajaran kita yang akan kita laksanakan ke peserta didik supaya bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Dengan langkah-langkah kita perhatikan terlebih dahulu apa sarana-sarananya dan apa kegiatannya, mulai dari kelengkapan pakaian sampai ke penyajian tahapan tugas gerak tersebut, dan sampai juga ke umpan balik dan refleksi yang disampaikan oleh Kak Rahmat tadi. Mungkin itu pemaparan dari kelompok 1, kelompok kami. Saya lemparkan kepada kakak-kakak semua, apakah ada tambahan masukan atau pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, silakan ya Enggak yang mau menambahkan atau belum paham mengenai apa yang dikatakan karena tadi, kita saling berbagi di sini Kak. Bagaimana kakak-kakak? Bagaimana Karis? Atau lanjut saja? Oke. Boleh. Kawan. Oke Kak Rahmat, kita lanjut saja Kak Rahmat. Oke Kak, mungkin itu penyajian atau pemaparan tentang berburu referensi penyajian tugas gerak dari kelompok kami, kelompok 1. Saya sebagai moderator dan mewakili rekan saya Kak Rahmat dan Kak Safrizal. Terlebih terkurang dari pemaparan kami tadi, kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada fasil kita Kak Aris. Terima kasih Kak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok pertama atas penyajian mengenai referensi penyajian tugas gerak
Kita beri aplaus dulu kakak-kakak untuk kelompok pertama yang tampil. Mudah-mudahan di penyajian yang pertama tadi kita mendapatkan ilmu yang baru dalam bagaimana penyajian tugas gerak, dan sehingga di kelompok 2 nanti mungkin kita akan lebih bertambah lagi yang namanya ilmu-ilmu baru yang muncul, yang terkadang kita atau bagaimana ya, kata-katanya sebenarnya kita sudah melakukan, tetapi oh ini rupanya penyajian tugas gerak ini. Bagaimana menyampaikannya atau bagaimana melakukannya. Oke, silakan Kak Roni. Kelompok Kak Roni. Halo Kak Roni. Ya, Karis. Silakan Kak Roni, ininya Kak Roni, presentasi untuk Presentasi kelompoknya, kelompok saya. Kebetulan di kelompok saya cuma saya yang ada. Tadi Kak Rahmat masuk kelompok saya. Kenapa jadi pindah ke kelompok yang lain kayak itu? Sementara Ciwid udah nggak masuk kelompok juga dia kan, cuma jadi bingung mau diskusi apa, Karis. Oke, enggak apa-apa. Ya, kita sampaikan aja Bang, ini lagi dalam perjalanan. Nah, ya. Silakan Kawit. Sangkan cuy. Oke. Buka dulu Kak Roni. Biar saya jadi moderatornya, We. Ya, oke Bang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Widya Jufri dan Rameldi. Di sini membahas bagaimana dengan materi berburu referensi penyajian tugas gerak. Dari hasil diskusi kami tadi, walaupun cuma sebentar, sudah ada diambil kesimpulan. Untuk penyampaiannya silakan Kak Widya Jufri untuk menyampaikan materinya. Silakan, Wid. Oke, baiklah Bang, terima kasih waktu dan tempatnya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 2, dari materi berburu referensi penyajian tugas gerak. Di sini minta maaf sebelumnya, mungkin kakak-kakak akan terganggu dengan bunyi-bunyi kendaraan. Kita lagi ada di jalan ini menuju pulang. Apa Kawit, itu suatu loyalitas yang tinggi. Ya. Jadi kalau dari diskusi kita tadinya walaupun sedikit terputus dan tidak lancar ya Bang Roni ya. Dan Pak Rahmat juga sudah pindah kelompok dia, saya juga kaget ini dia meninggalkan kita dia. Jadi di sini kalau berburu referensi penyajian tugas gerak, di sini saya mengambil kata dasarnya berburu. Berburu ini di sini kita mencari ya, mencari referensi penyajian tugas gerak. Bagaimana caranya kita menyajikan tugas gerak kepada anak didik atau peserta didik kita. Nah, kalau menurut saya dan kelompok, ini bagaimana caranya kita menyampaikan materi kita sehingga sampai ke anak didik kita. Nah, di sini perlu beberapa tahapan atau langkah yang harus kita lalui gitu, sehingga anak didik bisa melaksanakan tugas apa yang kita berikan. Kembali saya sampaikan, yaitu pertama tahapan kognitif, yaitu bagaimana kita menerangkan membuka pemikiran anak-anak tersebut, tahapan memberi pengetahuan kepada anak-anak apa-apa yang akan kita kerjakan nanti dari materi pembelajaran yang akan kita berikan.
gerak-gerak apa yang akan kita lakukan sehingga anak-anak itu paham. Nah, yang kedua yaitu tahapan afektif, yaitu memberikan contoh pada anak gerakannya, lalu sehingga anak paham bentuk gerakan yang kita lakukan. Nah, yang ketiga yaitu tahapan otomatis. Nah, dari tahapan otomatis ini saya menarik kesimpulan anak-anak bisa melaksanakan gerakan-gerakan yang kita tugaskan ke anak. Nah, sehingga sehingga anak-anak lancar melakukan gerakan materi pembelajaran yang kita berikan. Setelah itu mereka bisa mengulangnya sehingga gerakannya itu hasilnya baik dan lancar. Nah, mungkin itu yang hasil buruan kita dari berburu referensi penyajian tugas gerak, sehingga kalau ada tambahan dari kelompok lain atau bantuan ataupun kritik, silakan ya Bang Roni ya, silakan. Mungkin hanya sampai di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. demikianlah penyampaian dari kelompok kami, itu kelompok 2 yang disampaikan oleh Widya Jufri. Mana tahu ada masukan dari kelompok-kelompok lain atau tambahan atau kritikan, dipersilahkan. Kak Iwan, bagaimana Kak Iwan? Apa ada tambahan, Kak Rahmat? Biar diskusi kita ini lancar ini. Saya rasa cukup Kak Win. Silakan Kak Rahmat. Baik, terima kasih. Kemudian Kak Roni. Jadi dari presentasi yang disampaikan tadi dari hasil referensi, ya saya secara pribadi karena kita sekomplotan ya. Jadi dalam hal ini juga dari segi penyampaian disampaikan, ini juga nantinya sebagai bahan bahan masukan yang juga nantinya akan sangat bermanfaat ya, karena kita sebagai guru tentunya dari hal penyajian ini ada dari sisi positif yang kami dapatkan. Jadi dalam hal ini saya bukan memberikan semacam tanggapan ataupun masukan, tapi dalam hal ini saya memberikan semacam aplaus saja. Itu aja intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Terima kasih diberikan. Ada tambahan dari kelompok lain dipersilahkan. Alhamdulillah sudah cukup Kak Roni. Pemaparan yang sangat pas yang dari disampaikan oleh. Baiklah. Kalau ada tambahan di kelompok lain, di sementara hasil diskusi pemaparan dari kelompok kami sudahi. Mudah-mudahan teman-teman atau kawan-kawan yang lain, kakak-kakak yang lain paham sebagai masukan dari penyajian sebelumnya. Disudahi, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul lah. Oke. Lah sedang zoom anak terekam. Oke, terima kasih Kak Roni atas presentasi yang sangat membangun atau sangat inspiratif sekali mengenai bagaimana penyajian tugas gerak ya kakak-kakak. Oke, kelompok yang terakhir, kelompok Kak Usna ya Kak Usna. Boleh Kak Usna? Open mic-nya atau kelompok Kak Ari nih?
Ya, Kak Ari, Kak Usna kayaknya. masih di jalan. Dikit lagi nyampe. Oke, silakan ada Kak Ari. Halo Kak Ari. Oke, Karis. Oke. Kasep. Halo, Kasep. Karis. Oke, Kak Ari. Ya, sepertinya kelompok kami bertiga. Mungkin Kasep lagi pulang, Kasnah lagi di jalan. Jadi tinggal saya sendiri nih, Karis. Oke, nggak apa-apa Kak Ari. Langsung aja Kak Ari. Kak Ari yang membuka, Kak Ari pula yang memaparkan, dan Kak Ari juga yang menutup nantinya. Sambil pengetahuan pas Kak Usna datang, ada tambahan dari Kak Usna nantinya Kak Ari. Iya, Karis. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketiga ini ya, Karisnya. Iya, kelompok 3 Kak Ari. Kita berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi baik, mungkin untuk sementara saya menggodok ini Karis. Iya, Saya silakan Kak Ari. menyampaikan langsung saja mungkin mengingat dan menimbang berbicara masalah berburu referensi penyajian tugas gerak, seperti yang mungkin yang saya sampaikan sebelumnya, misalnya tugas gerak arti upaya yang dilakukan itu dalam pembelajaran pola gerak pada siswa ya, seperti itu ya Karis ya. Kemudian awalnya berburu referensi, mungkin lebihnya itu mencari lebih banyak sumber untuk dalam penyajian pembelajaran. Kalau berbicara masalah sumber itu banyak sekali, mulai dari yang teknologi yang sekarang bisa dikatakan googling, YouTube, sebagai artinya media internet sebagai sumber pembelajaran yang bisa dijadikan untuk mencari referensi-referensi. Kemudian sumber itu salah satunya juga berproses pada alam. Mungkin secara sederhana salah satu proses pembelajaran itu untuk mencapai itu segala sesuatu untuk mempermudah. Terkhusus mungkin lebihnya ketika kami berada di sekolah yang posisinya lebih kepada pegunungan, yang banyak wilayah. Jadi sumber-sumber yang ada itu salah satunya yang ada di sekeliling sekolah bisa dijadikan sumber penyajian tugas gerak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada kelas fase A ataupun kelas rendah yang dahulunya itu bisa banyak pelajaran yang bisa ditirukan, salah satunya seperti yang disampaikan oleh Kak Wi tadi melalui yang otomatis, artinya proses gerak yang dilakukan atau yang dicontoh melalui yang apa yang ada di alam, yang bersumber kepada alam mata kambang jadi guru. Salah satunya menirukan gerak yang ada pada tumbuhan itu dengan bantuan sifatnya angin. Kemudian gerak yang dilakukan oleh hewan untuk bergerak yang bisa kita tirukan untuk menjadikan sumber penyajian tugas gerak. Jadi salah satunya kami mengambil tadi bahwasanya untuk salah satu referensinya, salah satunya adalah yang bersumber dari alam itu sendiri. Kalau berburu referensi sangatlah banyak, salah satunya internet, kemudian sumber belajar yang lain, kemudian pengalaman-pengalaman, serta segala sesuatu yang ada di lingkungan. Mungkin sepertinya Kak Usnah itu sudah sampai di lokasi, mungkin boleh menambahkan sebelum kepada kakak yang lain, kepada Kak Usnah, sebelum membuka helmnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Kak Ari sambil buka helm. Terima kasih Kak Ari. Penambahan dari saya, ya saya setuju sebenarnya dari apa yang dikatakan oleh Kak Ari. Memang apalagi kita di TK, kita mengambil rekomendasi gerak sesuai tema kita biasanya ya. Misalnya kalau tema binatang, kita meniru gerakan binatang.
tema tumbuhan, kita meniru gerakan tumbuhan seperti pohon ditiup angin. Banyak tema yang lainnya kita sesuaikan dengan tema. Untuk sementara itu tambahan dari saya. Terima kasih Kak Ari dan Kak Aris dan kawan-kawan semuanya. Saya kembalikan kepada Kak Ari. Oke, terima kasih Kak Husna. Sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh Kak Ari yang lain. Jadi ini Kak Husna, kita coba ingin bertanya nih Kak Husna. Nanti biar buka pemikiran aja nih Kak Husna. Oke, selanjutnya kepada kakak yang lain yang ingin menambahkan, kami persilakan. Oke, silakan Kak Rahmat. Oke, makasih Kak Ari dan Kak Husna. Ya, ini saya sama Kak Husna sama Kak Widya nih luar biasa sekali nih. Walaupun dalam proses di jalan, tapi masih sempat juga untuk melakukan aktivitas Zoom meeting sama kita kan. Jadi saya sangat tertarik sekali nih mengenai referensi penyajian tugas gerak khususnya bagi guru TK ya. Karena bagaimanapun dalam hal referensi penyajian tugas gerak ini tingkatan TK, SD, SMP dan SMA, SMK ini tentunya polanya itu pasti berbeda-beda dalam tahap penyajiannya. Sehingga dalam hal penyajiannya ini bisa menarik semacam aktivitas dari siswa-siswanya sehingga siswa tersebut bisa lebih aktif lagi. Nah, ini saya lagi kalau bisa nanti Kak Husna gitu kan, karena berhubung dari guru TK ini, jadi kami yang dari yang tingkatan SD, SMP dan SMA ini ingin juga melihat bagaimana sih cara teknisnya dalam hal ini mungkin dalam segi prakteknya gitu kan. Kalau bisa kan dipraktekkan dalam hal referensi gerak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bukan pertanyaan, apa sih ya namanya? Arahan kayaknya ya. Arahan dari Kak Rahmat ya. Semacam permintaan. Kayaknya langsung tertuju ke saya ya sebagai guru TK. Sebenarnya di TK ini kalau yang terlalu terfokus dengan pembelajaran olahraga kayaknya nggak ada. Mungkin digabungkan dengan pembelajaran yang lainnya. Di setiap kita sambil berdoa aja kita bisa melakukan gerakan olahraga sebenarnya. Kayak tangan di atas menggapai bintang. Itu kan udah mengajak anak bergerak sambil angkat tanganmu lalu berdoa. Apa yang kita lakukan sambil bernyanyi, apa yang kita lakukan di TK itu terintegrasi. Dalam pembelajaran kognitif juga kita bisa digabungkan. Pembelajaran olahraga ini terintegrasi dengan pembelajaran lainnya. Itulah yang dilakukan di TK. Sambil bernyanyi, gerak dan lagu, di situ ada kayak melompat-lompat sambil bernyanyi. Pokoknya dia terintegrasi. Begitulah tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, Kak Rahmat, boleh Kak Rahmat? Boleh. Kayaknya Kak Rahmat lebih. Jadi kenapa saya tanyakan seperti itu Kak Husna? Karena bagaimanapun dasar dari kita sebagai guru ini, apalagi dalam tahap proses kayak anak-anak tuh gitu kan? Ya. Pokoknya selain pelajaran itu, pendidikan itu, hal yang penting itu selain dari keluarga, tentunya pendidikan yang dari dasar. Contohnya dari TK. Jadi itu makanya saya bukannya jadi angkat topi lah gitu kan kepada guru-guru TK, karena mereka bisa bagaimana caranya menarik antusias, karena bagaimanapun juga dari tingkat anak yang usianya yang masih kecil itu tentunya dari segi apakah itu dari segi tahap pembelajarannya, apakah itu dari segi geraknya, apakah itu dari segi cara ngomongnya, tentunya dari anak TK lebih sangat susah sekali dalam tahap memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya. Jadi bagaimanapun juga saya secara pribadi gitu kan,
angkat topi. Nah, luar biasa gitu kan kepada guru-guru TK yang sudah memberikan semacam pengetahuan, memberikan semacam pendidikan kepada siswa-siswa, sehingga mungkin saya secara pribadi yang sudah SMA SMK ini bakal orang mendapat buah masak aja leh. Itu Kak Husna, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang Pak Rahmat katakan tadi, kita di TK ini nggak ada istilah marah-marah, Pak. Kalau marah-marah, kita anak pasti malas sekolah. Kalau udah malas, memang nggak mau dihadapin dengan bagaimanapun caranya, nggak mau. Ibu pamerang tuh ndak sekolah di situ doh. Tahun besok pasti nggak bakal ada anak murid lagi. Ditambah ibu yang pamerang, nggak kau sekolah, ndak akan ada murid. Tapi kalau kita di TK ini kita mengajar dengan bahagia, dengan kasih dan sayang. Memang bujuk-bujuk, Pak. Itulah di TK. Memang jujur, Pak ya. Dulu saya sebelum mengetahui dengan pendidikan TK ini, saya ini orangnya temperamental. Jujur anak saya yang paling tua tuh sering dimarahin, dicubit, apa. Sekarang setelah mengetahui ilmunya, alhamdulillah jauh perbedaan 180 derajat perbedaan yang saya rasakan setelah belajar ilmu tentang PAUD ini. Enggak, ya cara marah dengan ada kita marah, tapi cara marahnya kita dengan anak PAUD, dengan anak yang udah dewasa beda. Kita tetap marah, bukan nggak pernah marah, marah ada, tapi cara marahnya tuh beda. Ih, ibu marah ini loh, enggak, marah padahal dalam hati kita marah. Ibu marah loh, tapi wajah senyum gitu. Enggak, ibu nggak suka, ibu marah loh gitu. Anak memang gimana? Anak takut, tapi dia takutnya bukan takut trauma. Iya Bu, katanya. Wajah tetap senyum. Ibu marah loh, mau ibu marah nak, gitu. Itulah yang saya kalau di SMA udah wajah, kalau marah bener marah dengan wajah sangar, dengan ngeri. Ya, ngeri juga ngelihat guru-guru di SMA kadang kalau yang marah itu. Tapi kalau guru TK, khususnya saya ya, ibu marah loh, tapi dengan senyum loh marahnya. Itulah yang saya rasakan, Pak. Hati dan kesel, jengkel sama anak-anak itu, wajah tetap senyum. Betul sekali Kak Husna. Jadi itu makanya saya bilangkan saya cut topi sama guru-guru TK. Luar biasa sekali. Karena bagaimanapun juga dalam hal dasar pendidikan itu berasal dari TK. Jadi perlu tingkat kesabaran yang super tinggi sekali untuk menghadapi pola tingkah laku dari segi peserta didiknya. Itu makanya. Jadi saya secara pribadi menyampaikan sukses buat Kak Husna. Mudah-mudahan nanti 2025 terpanggil PPG-nya. Amin. Kita doakan. Kalau PPG udah Pak. Udah. Nick-nya belum Pak, Nick. Oh Nick ya, mudah-mudahan Nick-nya nanti cepat keluar. Nick-nya belum. Nick. Oke. Pegawainya belum. Kalau PPG. Oke, terima kasih Kak Husna, Kak Rahmat yang telah berbagi dalam perihal dalam cara mengajar, dalam cara suatu kasus bagaimana kita harus sabar ya Kak Husna. Jadi ilmu yang Kak Husna dapat di perkuliahan itu alhamdulillah Kak Husna dapatkan dan Kak Husna terapkan di TK maupun di kepribadian Kak Husna untuk keluarga Kak Husna. Mudah-mudahan kakak-kakak kita diberikan hal yang positif terus dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Setelah itu kakak-kakak, jadi tingkatan sebenarnya guru ini tidak ada yang pemarah. Kalau marah berarti tandanya sayang ya Kak Husna. Tapi di saat di sisi Kak Husna bisa jadi marah pun harus tersenyum. Beda mungkin dari Kak Rahmat, SD, SMP, SMA pasti ada kayak mengasih wajah sinis atau wajah marahnya sedikit ke anak. Bukan berarti dia benci atau bagaimana. Karena kepedulian guru itulah membuat dia harus marah.
terhadap anaknya. Betul Pasti, sekali Kak Aris. pasti, Jadi saya silakan. pernah juga gini ya, pengalaman ya, baik dari ya, tapi saya contohkan ya di SD nih. Jadi walaupun seperti itu, tapi saya bilang kan tadi kan ini, saya angkat topi sama guru-guru TK ini karena luar biasa bagi saya, karena perlunya semacam apa namanya, tingkat kesabaran yang super tinggi sekali dalam menghadapinya. Dan saya juga terus terang suka baik TK maupun SD, apalagi yang kelas 1 ya, kelas 1 yang masih dalam tahap proses baru masuk, itu juga luar biasa sekali itu, yang guru-guru SD dalam menghadapinya. Saya juga masih ingat tuh, waktu teman saya sendiri ini, saya sedikit bercerita, boleh nih Kak Aris? Boleh, silakan, kita saling curhat lah. Jadi teman saya ini kita lagi nerima lapor. Kebetulan teman saya ini dapat angka merahnya banyak. Jadi dia berteriak-teriak, hore, cabai saya dapat banyak, ya kan? Nggak tahunya ketika dia lari seperti itu, langsung keluar uang air besarnya. Jadi di sini tanpa ada semacam apa namanya, karena mungkin dari si guru ini udah menganggap sebagai anak ya, nggak ada rasa jijik segala macamnya. Jadi dibersihkan, dirapikan segala macam. Jadi terus terang dalam hal ini baik guru TK maupun guru SD ini luar biasa sekali dalam menghadapi tingkat pendidikan di Kota Pariaman ini. Jadi ya itulah Kak Aris, luar biasa. Iya. Karena yang payah itu ya dasarnya yang payah. Kalau yang saya ini kan udah melanjutkan estafet lagi. Bukan, jadi sama-sama susah nih Kak Rahmat. Tidak ada yang melanjutkan, tidak ada yang dasar. Iya. Jadi intinya tingkat kesulitannya tuh sangat berbeda. Mungkin di TK dia harus bisa berlari dan berjalan dengan baik. Di tingkat SD begitupun, SMP sampai SMA atau SMK pasti ada ketingkatan kesulitannya itu pasti berbeda-beda. Ulang kata Pak Rahmat, ibarat estafet, kalau di awal lemah, otomatis yang di akhir sebagai penentu agar sampai ke finish. Betul Kak Usna. Jadi otomatis kan itu makanya saya bilang tadi pentingnya dari dasarnya terlebih dulu. Jadi kepada guru TK, guru SD itu semacam luar biasa lah bagi saya pribadi kan, sehingga bisa melahirkan generasi yang apa namanya, yang hebat, yang pintar untuk di Kota Pariaman ini. Jadi pentingnya dasar-dasar itu dulu. Kita menuju Indonesia emas ya Kak Rahmat. Ya baiklah Kak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bagaimana kita melakukan berburu referensi dalam penyajian tugas gerak. Setelah itu kakak-kakak sudah menyampaikan juga berbagi penyajian tugas gerak tersebut. Mudah-mudahan kakak-kakak dengan hal yang baru ini kita menjadi lebih baik ya kakak. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan seperti itu. Karena apa? Karena tahun ini mungkin kita diberi kesempatan untuk menambah ilmu dalam mata pelajaran PJOK ini. Sebenarnya saya sedikit kecewa kadang mungkin karena sudah diberi kesempatan untuk kita menambah ilmu potensi kita dalam bidang pelajaran PJOK, tetapi ada juga sebagian teman kita tidak mau atau tidak bisa mengikuti. Mungkin alasannya seperti yang pernah saya bilang, terlalu sibuk atau bagaimana. Tetapi alhamdulillah kakak-kakak semua dari awal sampai sekarang, mudah-mudahan sampai akhir tetap semangat. Di sini kita tidak mencari siapa yang juara 1, juara 2, tetapi kita di sini mencari hal yang baru dari teman-teman kita dari lintas TK, SD, SMP, SMA maupun SMK, bagaimana dia cara melakukan atau cara belajar dia dari tingkat TK sampai SMK itu sangat berbeda. Di situ kita akan mengambil bagaimana kita bisa
menjadi guru PJOK yang lebih baik lagi kakak-kakak. Alhamdulillah pihak Kementerian Pendidikan sekarang lebih ada perhatiannya terhadap PJOK ini kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah melakukan berbagai referensi penyajian tugas gerak. Di sini kakak-kakak pesan kunci yang kita dapat bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau SU pembelajaran yang berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Yang terakhir, di sini ada refleksi kakak-kakak. Jadi di sini kakak-kakak boleh langsung raise hand atau ketik di kolom chat. Jadi apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak semua dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Boleh kakak-kakak satu atau dua orang aja kakak-kakak untuk menyampaikan pendapatnya kakak-kakak. Oke, silakan Kak Iwan. Untuk refleksi hari ini tentang informasi baru yang menarik yang didapat dari penyajian tugas gerak ini adalah dari persentase kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 bahwasanya Karis kita harus betul-betul mencari referensi pembelajaran yang benar-benar bersumber kepada peserta didik atau berkepihakan kepada peserta didik. Sehingga Karis ada penelitian. Oke, nggak apa-apa Kak Iwan. Sehingga saya lanjutkannya Karis. Sehingga referensi yang kita menjadikan referensi yang terbaik untuk peserta didik menjadi berkepihakan pembelajarannya, khusus untuk peserta didik, benar-benar memperhatikan peserta didik kita, sehingga penyajian tugas gerak yang akan kita paparkan itu betul-betul membimbing peserta didik dari awal sampai selesainya tujuan pembelajaran kita nantinya, mulai dari segi kesiapan kognitif yang disampaikan Kak Iwit tadi, sampai ke evaluasinya nanti tentang umpan balik dan refleksi pembelajaran dari pendidik ke peserta didik. Apakah peserta didiknya bisa mendapatkan pembelajaran yang begitu menarik dan bermakna sehingga bisa menjadi peserta didik yang kreatif dan inovatif nantinya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Iwan atas refleksi yang sangat bagus yang diberikan oleh Kak Iwan untuk kita semua kakak-kakak. Oke, satu orang lagi boleh kakak? Silakan kakak. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya kakak. Di sini kakak, apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya kakak-kakak. Boleh ketik di kolom chat aja kakak-kakak atau resign langsung. Tuangkan jawabannya di kolom chat atau klik raise hand. Oke, Kak Rahmat, silakan Kak Rahmat. Jadi makasih Kak Aris. Jadi saya kalau dikasih semacam apa namanya nih refleksi ya, agak bingung jadinya. Jadi bagusnya resen aja, angkat tangan aja bagusnya. Ya. Jadi Nggak dalam apa-apa, Kak Rahmat. di
yang disampaikan itu mengenai apakah ada informasi menarik yang ingin dipelajari gitu kan. Tentunya kalau kita sebagai guru ya, apalagi yang guru olahraga, yang sifatnya kalau guru ini tentunya haus akan ilmu pengetahuan. Semakin banyak kita mempelajari ilmu-ilmu, apakah itu dari segi olahraga ataupun yang lainnya, tentunya akan memberikan dampak yang positif kepada peserta didik. Dan ilmu itu sendiri tidak hanya bersumber dari segi media atau hal yang lainnya, bisa jadi kayak seperti kita kata orang kalau di Pariaman itu kan hobi duduk di lapau. Kalau saya secara pribadi, ilmu yang paling bermanfaat sekali itu ya ketika di lapau, karena banyak hal pengetahuan yang saya dapatkan di sana. Jadi dalam hal ini, kalau di segi pertanyaan yang disampaikan dalam penyajian tugas gerak ini, saya terus terang, saya sangat tertarik ya. Ini ke dalam hal penyajian tugas pembelajaran itu dari guru TK. Karena kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena seperti yang telah disampaikan tadi, guru TK itu perlunya tingkat kesabaran dalam hal mengelola siswanya dalam proses pembelajaran. Ya seperti kan sampai Kak Usna, kalau saya adalah sifat temperamennya yang memberikan emosional kepada siswa. Ya, tapi kalau yang dari Kak Usna yang kategorinya masih di TK, tentunya nggak bisa hal seperti itu temperamen yang ditampilkan kepada peserta didiknya. Ya, kata orang kok giginan nama gape senyum jo nang keluar kan seperti itu Kak. Iya. Jadi dalam hal ini serang dalam hal ini juga saya juga dalam Zoom kali ini saya banyak bercermin dari Kak Usna nih. Karena guru TK ini tentunya ada hal-hal positif yang bisa kita ambil, yang bisa nanti kita terapkan kepada peserta didik. Contohnya dalam hal cara mengontrol dari tingkat emosional kita kepada peserta didik. Jadi itu Kak Aris. Jadi sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya sekarang ya kakak, kita bagaimana belajar mengontrol diri. Kita belajar ke Kak Usna mengenai mengontrol diri terhadap emosi kita kepada peserta didik. Tapi dengan ini ya kakak-kakak, bukan emosi dengan hal yang bagaimana, tapi emosi untuk mendidik dia, bukan untuk membuat dia kena mental atau bagaimana, tidak. Cuman dengan hal untuk mendidik dia. Ada tambahan lagi kakak? Jadi dia gini Kak Aris, kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau saya kan yang tingkat SMA, SMK ini kan siswa saya itu dalam tahap pendewasaan. Iya betul. Jadi dalam hal menerapkan suatu disiplin di sekolah itu bagi saya secara pribadi ada semacam 3 tahapan yang harus dilaksanakan. Ya pertama sekali itu berdasarkan unsur paksaan. Contohnya kenapa unsur paksaan? Kalau diterapkan di TK unsur paksaan nggak bisa. Nah, itu makanya kan. Jadi kalau di SMA, di SMK memang saya harus menerapkan seperti itu. Nggak bisa semacam harus pendekatan secara pribadi terus sama siswa, enggak. Jadi ada semacam unsur paksaan. Apakah itu contohnya ketika pagi itu harus datang jam 7.15. Jadi ada semacam timer waktunya juga. Kalau saya lewat dari situ ada semacam sanksi atau hukuman yang diterima. Jadi lama-kelamaan itu akan menjadi suatu kebiasaan dan nantinya berdampak positif kepada peserta didik ketika mereka melaksanakan magang atau prakirin, namanya kami di sekolah, yang mana nantinya ketika mau masuk jam berapapun mereka sudah disiplin akan waktunya. Jadi seperti itu Kak Aris. Cuma kalau diterapkan di TK seperti itu bisa membalik siswanya ya Kak Usna ya. Iya betul. Iya. Terima kasih Kak Aris. Nah, bilang tadi ya kakak, mungkin dia nggak mau sekolah lagi. Oke, kakak kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini pada akhir sesi hari ini kakak-kakak peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok.
Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dan penyajian tugas gerak kakak-kakak. Jadi terima kasih kakak-kakak atas partisipasinya, atas luangan waktunya untuk Zoom kita kali hari ini. Izin saya stop presenting terlebih dulu sebelum kita masuk ke sesi foto-foto kakak-kakak. Oke. Silakan Kak Rahmat. Kaiwan. Untuk sesi fotonya Kak Rahmat. Kalau tidak ada Kak Rahmat, susah untuk mencari tukang fotonya Kak Rahmat. Jadi sesi foto-foto bagian Kak Rahmat ya. Ya. Gimana nih cara gayanya? Kalau pegang dagu saya nggak ada itunya. Oke, Kak Karis, Kak Rahmat, sebelum kita masuk ke sesi foto-foto, kita akhiri sesi Zoom kita hari ini yang betul-betul memberikan pengajaran yang baru, sehingga Zoom kita alhamdulillahnya menjadi lebih lama lagi kita di dalam presentasi. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua dulu kakak. Ini makin berat tali silaturahmi kita, Kak Rahmat, kakak semuanya, dengan kita semangat tanpa terasa waktu kita yang kita pakai lama pun itu merasa menjadi bermanfaat. Alhamdulillah dengan pembelajaran hari ini untuk rasa syukur kita telah mendapatkan ilmu bermanfaat semua hari ini. Marilah kita akhiri Zoom kita hari ini dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur dimulai. Oke, selesai dari saya kembalikan kepada Kak Rahmat. Seperti biasa Kak Rahmat tetap semangat walaupun Indonesia dikalahkan sama Persib. Iya. Oke, kita gaya gini aja, gaya Ultraman. Oke. 1, 2, 3. Ini Kak Widya mana dia nih? Ini jalan Kak Rahmat. Oke, udah. Udah. Oke, kakak-kakak izin pamit dulu. Jelas kakak-kakak mungkin karena saya banyak keteledoran di hari ini kakak-kakak, mohon maaf kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.